Shalom, selamat Paskah bagi kita semua. Yesus Kristus telah bangkit. Bangkit mengalahkan maut. Bangkit mengalahkan dosa. Menebus kita beroleh keselamatan yang daripadanya. Sukacita Paskah kita hari ini hendaklah terus membawa kita hidup penuh semangat dan mengingat akan kebesaran dan kemurahan Tuhan yang terus dikerjakan pada kita sampai hari ini. Kiranya kita tetap selalu percaya kepadanya. Sebelum kita mengikuti ibadah buah-buah ijuk, ibadah Paskah pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan dan terus percaya kepada Tuhan, dan sehingga kita mau diajar olehnya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kalau di Paskah yang indah ini kami merasakan Tuhan terus menyertai kami. Biarlah penyertaan-Mu akan memberikan kekuatan dan keberanian bagi kami untuk menjalani hidup baru, hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Mampukan kami untuk terus melakukan yang Engkau kehendaki. Tuhan, kami mau belajar dalam firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini di Pesta Paskah pertama 9 April 2023 tertulis di dalam kitab Kolose 3 ayat 1-4. Saya akan bacakan bagi kita. Kolose 3 ayat 1-4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah berapa kalikah kita merayakan Paskah? Ya, kalau saya sekarang berumur 48 tahun, ketika saya mengerti akan firman Tuhan, mungkin saya sudah merayakan Paskah kurang lebih 38 tahun. Bagaimana dengan saudara? Mungkin ada yang sudah merayakan Paskah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40, 50, bahkan lebih daripada itu, bukan? Sekarang yang menjadi persoalan adalah, apakah buah dari perayaan-perayaan, sukacita-sukacita yang kita lakukan setiap tahun di dalam kehidupan kita? Apakah hidup kita berulang-ulang seperti itu-itu juga? Sama seperti orang yang baru mandi, lalu kotor lagi, mandi kotor lagi, ganti baju kotor lagi, ganti baju lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita adalah orang yang berdosa, orang yang hidup di tengah-tengah dunia. Tetapi pikirkanlah, apa yang sudah dikerjakan Yesus Kristus adalah satu perkara besar yang mengubah hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus harus mengubah hidup kita. Mengubah pikiran kita untuk tidak lagi memikirkan hal-hal yang ada di dunia ini saja. Tetapi kita harus memikirkan perkara yang di atas. Kita tidak lagi hanya memikirkan hal-hal yang ada di bumi. Sekalipun kita masih hidup di bumi, tetapi apapun yang kita kerjakan ketika kita hidup di bumi ini, kita memasukkan dimensi Allah, dimensi masa depan yang penuh harapan, yaitu kehidupan yang kekal di dalamnya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, pikirkan dan kerjakanlah itu karena dan hanya untuk Tuhan. Kebangkitan Kristus mengubah hidup kita. Tidak lagi hanya memikirkan hal-hal yang ada di bumi atau yang di bawah, tetapi kita harus memikirkan perkara yang di atas. Seperti apakah itu?
Kalau kehidupan kita di bumi ini pikiran kita hanyalah hal-hal yang negatif, maka memikirkan hal-hal yang di atas, hidup kita harus berpikir positif. Ketika kita di dalam penderitaan, ketika kita menghadapi pergumulan, pikiran kita harus positif, bahwasanya suka dan duka akan dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Kita harus berpikir positif, bahwasanya Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28 itu, saudara. Lalu hidup kita harus penuh harapan. Itulah hal-hal yang di atas. Tidak apatis, tidak putus asa, tidak mandele kalau diberikan pencobaan, kalau diperhadapkan dengan pergumulan. Lalu kita hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam hati yang murni. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita kerjakan, menyenangkan hati Tuhan, memberikan sukacita, mendatangkan damai sejahtera bagi manusia, dan kemuliaan untuk Tuhan. Memikirkan dan mengerjakan hal-hal di atas adalah kita hidup di dalam kerendahan hati, tidak sombong, tidak bermegah diri, karena Tuhan tidak suka kepada mereka yang memegahkan dirinya. Tetapi Tuhan menjanjikan berkat keselamatan kekal bagi mereka yang hidup di dalam kerendahan hati. Hidup di dalam kerendahan hati berarti meletakkan seluruh kehidupannya ada di dalam genggaman kasih Tuhan, dan membiarkan Tuhan bekerja secara keseluruhan di dalam kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus memberikan yang terbaik bagi kita di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Oleh karena itu, Paskah ini mengajak kita untuk mengubah pola pikir kita, perbuatan kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan memikirkan perkara nanti, bukan memikirkan hal-hal yang lebih besar yang belum kita miliki untuk kita berikan kepada Tuhan. Tetapi hari ini, apapun yang kita miliki, mari kita memberikannya untuk Tuhan. Memberikan dengan penuh sukacita di dalam kerendahan hati, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus mematikan dosa-dosa kita dan membangkitkan kita di dalam kemuliaannya. Dia yang mati itu menebus kita. Dia yang mati itu memberikan keselamatan bagi kita. Manusia lama kita telah dimatikan dan kita hidup sebagai ciptaan baru. Oleh karena itu, marilah kita hidup di dalam Tuhan dan memikirkan perkara-perkara yang hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena tujuan hidup kita tidak hanya di dunia ini, tetapi tujuan kita adalah hidup bersama-sama dengan Allah di dalam kemuliaannya. Di ayat terakhir, yaitu ayat 4 pada khotbah Paskah ini dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kiranya kita dimampukan untuk melakukan perkara yang di atas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, sehingga kami selalu melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu seturut dengan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan sebagai ciptaan baru untuk melakukan hal-hal baik, hal-hal yang benar, yang berkenan kepadamu ketika kami masih hidup di bumi ini. Waktu yang tidak banyak lagi kami mau Tuhan pakai untuk mengubah hidup kami terus-menerus sampai Maranatha tiba. Tuhan, biarlah hidup kami hanya menyenangkan hati-Mu, hidup kami hanya untuk-Mu. Mampukanlah kami, kuatkanlah kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Berikan kekuatan, semangat bagi mereka yang sedang bergumul. Berikan kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Biarlah imannya tetap bertumbuh dan teguh hanya kepadamu saja. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup ini hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.